Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Maktal Geografi bersama saya Ibu Kartini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana proses pemanasan bumi oleh matahari? Apa perbedaan cuaca dan iklim, dan faktor apa yang mempengaruhi cuaca dan iklim? Semua gejala itu kita akan bahas pada materi cuaca dan iklim serta unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Sebelumnya kita akan bahas perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan atmosfer dalam jangka waktu yang relatif singkat dan meliputi wilayah yang sempit. Sedangkan iklim adalah rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang sangat lama dan meliputi wilayah yang sangat luas. Jadi perbedaan antara cuaca dan iklim terletak pada waktu dan wilayah. Selanjutnya Ibu akan mengulang kembali tentang unsur cuaca dan iklim ya. Di pelajaran sebelumnya, unsur cuaca itu terdiri dari temperatur, tekanan udara, kelembaban udara, perawanan, hujan, dan angin. Kita akan memperjelas atau lebih memperinci lagi tentang beberapa unsur cuaca di bawah ini. Ya, yang pertama itu tentang proses pemanasan bumi oleh matahari ya. Itu maksudnya ke suhu udara ya. Jadi suhu udara itu adalah panas dinginnya udara. Panas dinginnya udara dipengaruhi oleh sumber panas kita yang paling utama itu ya, satu-satunya ya, matahari. Nah, pemanasan bumi oleh matahari bisa berlangsung secara dua macam. Pertama adalah pemanasan secara langsung. Pemanasan secara langsung meliputi proses absorpsi, refleksi, dan difusi. Yang pertama adalah absorpsi. Absorpsi itu adalah penyerapan unsur-unsur radiasi matahari seperti sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet oleh unsur-unsur yang terdapat di atmosfer, yang unsur tersebut dapat menyerapnya ya, seperti oleh oksigen, ozon, debu, hidrogen, serta nitrogen. Seperti ozon ya, ozon yang terdapat di lapisan troposfer itu bisa menyerap sinar ultraviolet sehingga ke bumi ultraviolet tidak terlalu banyak karena sudah diserap oleh ozon. Yang kedua adalah refleksi. Di refleksi itu bumi dipanasi oleh matahari tetapi dipantulkan lagi oleh partikel-partikel yang ada di atmosfer seperti oleh uap air dan awan. Yang ketiga adalah proses difusi, merupakan proses penyebaran panas atau sinar matahari yang dilakukan oleh atmosfer. Jadi atmosfer menyebarkan panas-panas matahari, termasuk sinar matahari ya. Nah, panas yang paling banyak itu disebarkan itu adalah atau dihamburkan adalah gelombang pendek biru. Nah, inilah yang menyebabkan langit berwarna biru. Nanti ada lagi ya, kenapa laut berwarna biru, nanti di episode berikutnya. Ya, sekarang pemanasan matahari secara tidak langsung. Pemanasan matahari secara tidak langsung melalui proses konveksi, adveksi, turbulensi, dan konduksi. Konveksi itu artinya proses pemanasan matahari dengan udara yang bergerak secara vertikal. Jadi pemanasan ke atas ya, udara panas memanaskan udara yang lebih atas lagi. Kemudian secara adveksi, proses pemanasan secara horizontal ya. Kemudian turbulensi secara tidak beraturan, berputar-putar. Nah, konduksi ini proses pemanasan udara secara bersinggungan. Jadi udara bagian panas itu memanasi udara bagian dingin. Jadi, nah ini proses konduksi lah ini yang menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan gradien termometrik. Jadi gradien termometrik itu terjadi karena proses pemanasan tidak langsung secara konduksi, di mana terjadi pemanasan udara bagian bawah kemudian dirambatkan ke bagian atas sehingga udara makin ke atas bukan makin panas tetapi makin dingin. Secara teori kan harusnya makin ke atas makin panas karena makin dekat dengan matahari. Tapi pada kenyataannya udara makin ke atas makin dingin karena proses pemanasan secara konduksi. Sekarang kita masuk ke gradien termometrik ya. Gradien termometrik itu suatu kenyataan di permukaan bumi bahwa setiap naik 100 meter suhu turun rata-rata 0,6 derajat Celcius. Dan setiap turun 100 meter suhu naik rata-rata 0,6 derajat Celcius. Nah, kita bisa menghitung
dengan adanya gradien termometrik kita bisa menghitung semua tempat yang ada di permukaan bumi, asalkan kita tahu ketinggiannya, kemudian kita tahu satu wilayah yang sudah diketahui tinggi dan suhunya. Nah, gradien termometrik bisa dihitung dengan rumus Tx sama dengan 0 dikurangi 0,6 dikali H dibagi 100 ya. Dimana Tx itu adalah suhu daerah yang kita cari, T0 suhu daerah yang diketahui, kemudian H adalah beda tinggi adalah wilayah, artinya wilayah yang tinggi dikurangi dengan wilayah yang lebih rendah. Nah, kita lanjut ke apa yang disebut dengan gradien barometrik. Gradien barometrik itu adalah perbedaan tekanan antara dua isobar pada jarak 111 km. Apa itu isobar? Isobar itu seperti ini nih, seperti gambar ini. Isobar itu adalah garis-garis di peta yang menghubungkan wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah yang mempunyai tekanan yang sama. Misalkan ini ya. Ini ada tekanannya 1024, berarti wilayah-wilayah yang dilalui oleh garis ini itu sama tekanannya 1024 mbar ya. Oke. Nah, tekanan udara di setiap wilayah itu beda-beda. Kalau karena massa jenisnya beda-beda juga ya. Makin tinggi udara itu rapat, maka tekanan makin tinggi. Makin rendah kerapatan udara itu makin kecil. Jadi ini nanti berhubungan dengan suhu. Jadi kalau udara itu dipanaskan dia ngembang, berarti tekanannya rendah. Tapi kalau udara itu rapat, dingin, berarti tekanannya tinggi. Ya, tekanan udara normal itu rata-rata 76 cm Hg ya. Dan ini diukur dengan apa yang disebut dengan barometer dan satuannya adalah milibar. Oke, next kita akan mencoba bagaimana cara menghitung kelembaban udara ya. Pada pertemuan sebelumnya, kelembaban udara itu adalah banyaknya uap air yang terdapat di udara. Dari mana itu? Nah, tadi ya, dari hasil penguapan dari permukaan bumi. Kelembaban udara ada dua macam. Pertama adalah kelembaban mutlak. Itu banyaknya uap air di dalam setiap 1 meter kubik udara. Nah, yang kedua adalah kelembaban relatif. Ya, kelembaban relatif itu adalah perbandingan uap air yang ada di udara per jumlah air maksimal. Nah, contoh soal. Misalkan pada suhu 24 derajat Celcius terdapat dalam setiap meter kubik udara terdapat 60 gram per meter kubik. Jadi ketika diukur waktu itu pada suhu 25 derajat Celcius itu ada udara 60 gram per meter kubik. Kemudian pada suhu yang sama, udara tersebut bisa menampung 90 gram per meter kubik. Nah, sehingga kita bisa dihitung berapa kelembaban relatifnya. Dikali 100%. Jadi diketahui kelembaban mutlaknya 60 gram per meter kubik, uap air maksimumnya 90 gram per meter kubik, ditanya kelembaban relatif atau nisbi. Nah, jawab kelembaban mutlak ya, dibagi jumlah air maksimum dikali 100%. Dan terima kasih.